Shalom, selamat malam, selamat bergabung dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kita akan memakai tata kebaktian model 2. Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami, tuntunlah kami oleh Roh Kudus sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur tanpa jemu kasih setiamu Tuhan, ku tutur tanpa jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita teguhkan ibadah kita pada malam hari ini. Kita semua yakin dan percaya bahwa kebaktian rumah tangga ini terjadi karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami masih diberikan waktu untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami tidak berada di dalam ruangan yang sama Tuhan, tapi kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan pimpin ibadah kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pada malam hari ini boleh beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh memperoleh kekuatan melalui ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 255. Senang jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar berita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu akan menuntun kami untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan melakukan firman dalam kehidupan keseharian kami, untuk dapat mewujudkan kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita menderita
sebagai orang Kristen. Penderitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang mau hidupnya menderita. Untuk itulah dengan berbagai macam cara manusia mencoba mengantisipasi agar tidak mengalami, agar tidak merasakan penderitaan. Dan antisipasi itu diantaranya penderitaan karena miskin, diantisipasi dengan belajar, berusaha, atau bekerja dengan tekun. Penderitaan karena sakit diantisipasi dengan pola hidup sehat, makanan dan minuman yang terjaga, demikian juga dengan olahraga secara teratur. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, antisipasi penderitaan karena takut tertular adalah dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, melakukan social distancing dan physical distancing, atau dengan menjaga jarak. Namun yang mengherankan sebenarnya, secara manusiawi, apa yang diungkapkan oleh Petrus dalam suratnya, yaitu bagi kita sebagai orang-orang percaya atau yang disebut sebagai orang-orang Kristen, yang justru diingatkan bahwa penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini karena percaya kepada Yesus Kristus tidak menjauhkan dari penderitaan. Sebaliknya mendekatkan pada penderitaan. Atau dengan kata lain, penderitaan karena iman bukan hal yang luar biasa, melainkan hal yang biasa bagi orang Kristen, sehingga tidak perlu kita heran. Gereja-gereja awal telah membuktikan bagaimana mereka menderita karena Kristus. Demikian juga pengalaman hidup orang percaya. Sampai pada zaman ini, sampai pada masa sekarang ini. Tidak sedikit kesaksian penderitaan yang dialami orang percaya karena iman mereka. Diskriminasi dalam studi, pekerjaan, usaha, dan tempat beribadah adalah hal yang biasa terjadi. Namun seperti pepatah yang berkata, semakin dihambat, semakin merambat. Gereja atau orang-orang percaya justru semakin berkembang di tengah-tengah hambatan yang terjadi. Saudara-saudara, normalnya penderitaan akan menghasilkan duka cita dan hilangnya semangat. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, penderitaan justru dikatakan menjadi ujian yang diresponi dengan bersukacita, bergembira, dan juga berbahagia. Apa tidak salah? Apa dasar kita untuk bersukacita, bergembira, dan berbahagia? Karena penderitaan yang kita alami sehubungan dengan iman kita. Ayat 13 dikatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu
ia menyatakan kemuliaannya. Dan di ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ada jaminan bagi kita sebagai orang percaya dalam penderitaan kita, yaitu bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kita. Saudara-saudara, jaminan dari Yesus bagi kita bukan hanya keselamatan dan kehidupan yang kekal nanti, tapi juga penyertaan kepada kita orang percaya, yaitu diberikan kekuatan untuk sanggup menghadapi dan melewati penderitaan, sekaligus tetap dikaruniai sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan di masa sekarang ini, dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, jangan malu untuk percaya pada Kristus. Dalam ayat 16 disampaikan, supaya jangan pernah sekalipun orang percaya, yaitu kita para pengikut Kristus, menjadi malu menderita karena nama Kristus. Kita tidak perlu malu dan kemudian meninggalkan iman percaya kepada Kristus itu berganti dengan iman atau kepercayaan yang lain. Apalagi dengan alasan agar supaya terbebas dari penderitaan. Petrus menekankan justru saat orang percaya mendapat anugerah untuk menderita oleh karena Kristus, disitulah orang percaya memiliki kesempatan untuk memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk terus beriman. Apapun yang kita alami tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus yang terus menghadirkan sukacita dan damai sejahtera selama kita hidup di dunia dan dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan yang akan kita renungkan dan juga yang dapat kita sharingkan bersama keluarga kita masing-masing setelah kebaktian ini selesai. Pertanyaan itu akan saya bacakan. Yang pertama, apakah saudara pernah mengalami kondisi menderita oleh karena Kristus, oleh karena kepercayaan kita kepada Kristus? Dalam hal apa dan bagaimana kita menghadapinya? Ceritakan pengalaman kita untuk saling menguatkan dengan sesama keluarga atau juga dengan anggota jemaat lainnya. Yang kedua, bagaimana kita dapat tetap memuliakan nama Allah dalam Kristus di tengah kondisi mengalami penderitaan karena nama Kristus tadi? Bagaimana kita tetap dapat menggunakan segala berkat Tuhan untuk kebaikan bersama meskipun dalam keadaan menderita oleh sebab nama Kristus? Selamat merenungkan, men-sharingkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali dipersilahkan duduk. Marilah kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96, ayatnya yang ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 148. Doa untuk persembahan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan merendahkan hati kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami mensyukuri pertolongan, penyertaan, dan kemampuan yang diberikan pada kami untuk menghadapi tantangan hidup beriman kami. Dalam persekutuan bersama keluarga kami mensyukuri ikatan kasih yang terjalin semakin erat di antara keluarga kami. Tuhan, sertai anggota keluarga kami, para orang tua, mampukan kami terus menjadi teladan akan iman, harap, dan kasih. Sertai kami sebagai suami atau istri dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pasangan satu sama lain, sebagai orang tua yang merawat, mendidik anak-anak. Cukupkan kami melalui pekerjaan, usaha yang kami kerjakan, dan anak-anak kami boleh belajar, bekerja, dan berusaha dengan tekun dan jujur, dan terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi penata layanan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung. Penyertaan Tuhan saja yang memampukan pelayanan bisa terus berlangsung dengan cara-cara yang baru menyikapi pandemi COVID-19. Sertai para pelayan dan seluruh jemaat yang ada di Rangkas Bitung
maupun di pos kebaktian Teluk Lada dan Maja. Bagi setiap kami yang sedang sakit, Tuhan kuatkan dan pulihkan. Tuhan berkati perawatan, obat-obatan, makanan, minuman yang kami konsumsi. Bagi kami yang mengalami berbagai-bagai pergumulan lainnya, Tuhan tolong kami melewati dan mendapatkan jalan keluar. Penyertaan Tuhan juga kami mohon untuk penanganan COVID-19 yang masih berlangsung. Tuhan menyertai pemerintah kami di pusat dan daerah yang memikirkan, merencanakan, dan membuat keputusan agar pandemi ini bisa tertangani dan berakhir. Hikmat dari Tuhan saja yang menyertai pemerintah kami, dan Tuhan mengaruniakan kesehatan dan sukacita. Tenaga kesehatan, petugas keamanan, serta pihak lain yang berada di garda depan penanganan pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, sukacita untuk melayani. Demikian juga untuk keluarga mereka yang kerap harus terpisah karena pelayanan yang dilakukan. Saudara-saudara kami, ODP, PDP, dan positif COVID-19, Tuhan tolong dengan imunitas yang baik, pemulihan, dan sukacita yang terus hadir di dalam hati. Kami juga mau berdoa buat persembahan yang kami berikan. Seberapapun persembahan kami ya Tuhan, kami mau memberikannya dengan sukacita, dan Tuhan berkati ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah gereja-Mu dan juga terhadap sesama kami. Inilah doa yang kami bawa dan alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari
bebanku makin ringan, makin nampak harapan. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak harta ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai, meneguhkan, dan memberkati saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin.